A. Pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, mengandung sejumlah arti yaitu commercial activity involving the exchange of money for goods or service. Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor atau bidang jasa. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. B. Prinsip bisnis menurut hukum ekonomi Islam. Terdapat beberapa prinsip tentang jual beli yang diatur dalam hukum ekonomi Islam, yaitu anti riba. Anti riba merupakan konsep yang diturunkan dari Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dengan jelas menggunakan kata riba sebanyak 8 kali diturunkan secara bertahap. Tadrijuhu fi isbat al-ahkam, yang artinya berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran melarang tegas terhadap praktek riba, karena riba dapat berdampak pada kejiwaan sosial dan ekonomi. Dari segi kejiwaan, bahwa riba dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri dan tidak mau memperhatikan kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri. Riba dapat menghilangkan jiwa pengorbanan, menghilangkan perasaan cinta, kebajikan, dan perasaan sosial. Selanjutnya, anti penimbunan. Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang mengakibatkan kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi naik lebih mahal, atau ihtikar. Penipuan. Yang dimaksud di sini adalah gharar atau penipuan dalam sifat barang, seperti seseorang penjual beli dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari 10 liter. Padahal kenyataannya paling banyak 2 liter. Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pemasukan kemudaratan kepada penjual. Dalam barang selain objek akad, seperti seseorang menjual baju 1 meter yang tidak bisa dibagi 2. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju kain tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. C. Tujuan perusahaan dalam Islam. Dalam hukum ekonomi klasik yang berlaku, praktiknya dalam dunia usaha bisnis, manusia sebagai pelaku seringkali menempuh modus menghalalkan segala macam cara. Tujuan akhir yang mendorong sikap keakuan ini hanya satu, yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tujuan itu tercapai, subjek pelakunya akan merasa puas, sekalipun nilai kepuasan itu hanyalah sementara dan semua belaka. D. Pengertian kepailitan. Menurut M. Hadi Subhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor atau financial distress dan usaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan, kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini. E. Pailit menurut fikih Islam. Di dalam Islam, kepailitan atau pailit disebut dengan at-taflis, diambil dari kata al-fars, jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit atau disebut uang recehan yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya akan memiliki mata uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. Secara etimologi, at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin.
Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seseorang yang tekor, di mana utangnya lebih besar dari asetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang yang utangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fikih, at-taflis atau penetapan pailit didefinisikan oleh para ulama dengan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. F. Penyelesaian seseorang yang terjatuh dalam pailit. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah kondisi taflis ini adalah pembekuan atau al-hajru, yaitu pelarangan atau pencegahan, di mana secara terminologi adalah melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang didapatkan dari warisan dan yang lainnya. Pelarangan ini legal secara hukum dengan syaratnya demi menjaga hak-hak orang yang memberikan utang. Yang kedua yaitu pelarangan pembelanjaan harta harus keluar dari hakim dengan meminta agar masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya atau meminta sebagian dari mereka menghentikan transaksi kepadanya. Karena pelarangan pembelanjaan membutuhkan ijtihad di dalam menetapkan hukumnya, sebagaimana dibutuhkan juga kepada adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam hal tersebut tidak ada kecuali seorang hakim. Yang ketiga yaitu hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan utang padanya dengan prioritas sesuai dengan haknya yang ada. Dan yang terakhir yaitu dengan terselesaikannya pembagian harta milik orang yang pailit oleh hakim, maka tuntutan kepadanya terputus. Tidak boleh mengikuti dan menuntut serta menahan orang yang memiliki utang ini, tetapi ia harus dilepaskan dan bersikap lemah lembut sampai ia mendapatkan harta.